Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiani dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1C dengan NIM 211111082. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah Al-Quran, yaitu sejarah turunnya Al-Quran, mata kuliah sejarah Al-Quran, dan dosen pengampu yaitu Ibu Hajah Ari Hikmawati, SAG, MPD. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang berisikan tuntunan Tuhan bagi umat manusia untuk dipedomani sehingga mencapai kehidupan yang bahagia, lahir batin, serta dunia dan akhirat. Di sisi lain, Al-Quran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syariah, dan akhlak dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan tersebut. Ada pendapat lain yaitu Al-Quran adalah kitab petunjuk yang di dalamnya memuat ajaran moral universal bagi umat manusia sepanjang masa. Dalam posisinya sebagai kitab petunjuk, Al-Quran tidak akan pernah lekang dan lapuk dimakan oleh seiring perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran terdiri dari 114 surat dengan surat terpanjang yaitu surat Al-Baqarah atas 286 ayat, dan yang terpendek yaitu 3 ayat, yaitu surat Al-Kautsar, Al-Asr, dan An-Nasr. Sebagian ulama menyatakan jumlah ayat Al-Quran 6.236 ayat, dan ada juga ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran berjumlah 6.666 ayat. Perbedaan jumlah tersebut disebabkan karena adanya perbedaan tentang bacaan basmalah pada setiap awal surat kecuali surat At-Taubah, serta Al-Quran dibagi menjadi 30 juz dan 554 ruku. Poin kedua yaitu tentang fase turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam 2 periode, yaitu yang pertama periode Mekah, yang mana Al-Quran diturunkan saat Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah pada tahun 610 sampai 622 Masehi, sampai Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan pada saat itu disebut ayat Makkiyah yang berjumlah 4.726 ayat yang meliputi 89 surat. Yang kedua yaitu periode Madinah, yang mana Al-Quran diturunkan pada masa setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yaitu pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Ayat-ayat yang diturunkan pada saat itu disebut Madaniyah yang berjumlah 1.510 ayat meliputi 25 surat. Baik, lanjutannya yaitu fase turunnya Al-Quran ini juga terdapat dalam surat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menyatakan bahwa dengan diturunkannya Al-Quran pertama kali yaitu pada bulan Ramadan yang berisi tentang petunjuk bagi umat manusia serta penjelasan tentang petunjuk tersebut. Dalam ayat ini mengandung 3 komponen, yaitu pertama, menjelaskan bahwa Al-Quran sebuah kitab yang berisikan petunjuk, pedoman, atau pimpinan yang biasa disebut Al-Huda. Kedua, Al-Quran berisikan bayan. Bayan adalah penjelasan mengenai petunjuk tersebut. Ketiga, petunjuk itu sekaligus merupakan tolak ukur yang menilai segala sesuatu, terutama untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk.
bila dilihat dari rentang sejarah perturunnya Al-Quran, bahwa Al-Quran itu turun kurang lebih selama 23 tahun, yang diturunkan secara bertahap untuk memenuhi tuntunan situasi dan lingkungan yang ada. Ibnu Abbas yang wafat pada tahun 68 Hijriah, yang merupakan seorang ilmuwan terkemuka di antara sahabat Rasul, mempertegas bahwa Al-Quran diturunkan ke langit terbawah atau Bait Al-Izzah dalam suatu malam, yang kemudian diturunkan secara bertahap sesuai dengan keperluan. Baik, yaitu tentang sejarah pewahyuan turunnya Al-Quran, dimulai dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu, untuk pertama kalinya Rasulullah SAW diperkenalkan dengan malaikat Jibril, yang pada saat itu tempatnya adalah di Gua Hiro. Perintah pertama kali adalah perintah untuk membaca, yang dituntunkan bacaannya oleh malaikat Jibril, karena dengan membaca berarti sudah membuka pintu gerbang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mengajarkan kepada manusia tentang apa saja yang belum diketahui oleh manusia. Penurunan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW mempunyai nilai pendidikan dan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi, penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur ini dimaksudkan agar manusia dapat menyerap, menikmati betapa indahnya wahyu Allah diturunkan yang tidak begitu memberatkan, sehingga manusia dapat mencerna apa yang ada dalam isi Al-Quran dan menikmati untuk melaksanakan ajaran Islam dengan ikhlas dan tidak merasa terbebani. Apabila wahyu Al-Quran diturunkan kepada umat manusia sekaligus dalam satu waktu sekaligus, tidak bisa dibayangkan betapa beratnya umat Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan, karena Al-Quran itu tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah turunnya Al-Quran dan fase-fasenya dapat diketahui bahwa Al-Quran memiliki keautentikan tersendiri. Di antaranya, Al-Quran turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran yaitu bersifat mutlak dan tidak bisa diubah isi maupun maknanya. Yang kedua, keaslian dari Al-Quran sudah tidak diragukan lagi karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran yang turun kebanyakan dari kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu tidak ada yang bisa membantah isi Al-Quran, baik orang itu sepintar apapun. Jadi, cukup sekian, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata, penyampaian materi yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikut adalah sumber referensi yang saya dapatkan, yaitu dari Jurnal Raden Fatah Sejarah Turunnya Al-Quran, Jurnal UIN Menelusuri Latar Historis Turunnya Al-Quran, Jurnal Stil Alamin Al-Quran dalam Sejarah Islam. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.